Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam menerima renungan 79 hari ini. Mari kita akan tetap belajar melalui 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam bacaan kita, kitab Ibrani pasal yang ke-9. Di dalam perikop yang saya ambil yaitu di ayat yang ke-11 sampai 28, tetapi ayat pokok yang akan saya bacakan di ayat 11 dan 12. Sama-sama kita akan membaca, merenungkan ayat Alkitab kita pada hari ini. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu pengantara. Ya, siapakah pengantara kita? Pengantara kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya penghubung, satu-satunya penyambung, mediator, penghubung antara Allah dengan manusia. Jadi supaya kita bisa terhubung dengan Allah, maka pengantaranya adalah Yesus Kristus yang telah turun ke dunia menjadi penghubung bagi kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, mari Bapak Ibu kita tetap dalam pembahasan ini dengan belajar melalui firman Tuhan dengan cara OIA. Observasi yang dapat kita pelajari dalam pembacaan kita hari ini adalah kitab Ibrani ini memberikan penjelasan tentang pengantara. Siapa pengantara itu? Yaitu Yesus. Apa tugas dari pengantara itu? Yaitu menghubungkan dengan Allah, ya, menghubungkan manusia dengan Allah. Mengapa? Karena manusia itu berdosa, tidak dapat bertemu dengan Allah kalau tidak ada pengantaranya. Lalu kapan Yesus itu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah? Saat Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat seharusnya mendapatkan penghukuman, tetapi Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Sebagai manusia supaya dia dapat disalibkan, dapat menjadi korban dan menebus dosa-dosa kita. Interpretasi yang dapat kita pelajari dalam pembahasan tentang Yesus sebagai seorang pengantara ini adalah Yesus adalah pengantara yang ajaib dan berkuasa. Seorang pengantara yang bertugas yaitu menghubungkan pribadi yang satu ke pribadi yang lain. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima firman Tuhan berkata demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mengapa Yesus dikatakan sebagai pengantara yang ajaib, pengantara yang berkuasa? Karena Yesus adalah pribadi Allah yang menjelma sebagai manusia. Jadi melalui manusia Yesus Kristus, maka dia dapat menjadi penghubung manusia itu untuk dapat menjadi kembali hubungannya kembali baik dengan Allah, menjadi terhubung kembali dengan Allah yang berkuasa. Yesus menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Dalam pembacaan tadi dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Siapa yang Esa yang menjadi pengantara? Yesus, saudara. Yesus Esa. Allah yang Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Allah itu Esa, Yesus sebagai pengantara. Ini juga ada dinyatakan Esa juga.
Jadi pernyataan tentang Esa pula, dia menjadi pengantara, menunjuk kepada satu pihak atau satu pribadi saja. Dan ini adalah merupakan pernyataan yang paling penting, paling tegas, yang memberikan pernyataan yaitu mengenai keilahian daripada manusia Yesus Kristus. Dan yang tercakup di dalamnya tadi, arti pengantara yang Esa itu adalah berarti Allah sendiri. Karena dalam pembacaan tadi Allah itu Esa dan Esa pula pengantaranya. Jadi Yesus adalah bagian dari oknum Tritunggal Allah, pribadi Allah itu sendiri yang disebut sebagai pengantara yang Esa, yang menjelma menjadi manusia, yaitu dalam tubuh atau daging Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Pasal 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus sebagai pengantara yang berkuasa, pengantara yang Esa, memberikan janji, menjamin janji tentang kekekalan itu. Mengapa Yesus bisa berani, bisa menyatakan, memberikan janji, memberikan kepastian tentang janji, keselamatan atau kekekalan itu? Karena dia sendiri pemilik sorga, karena dia sendiri adalah pribadi Allah, dia sendiri pribadi yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Dalam Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, dalam pembacaan yang kita baca dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, pribadi inilah siapa yang memberikan janji, yaitu Yesus. Jadi pribadi inilah yang telah menyerahkan dirinya sendiri sebagai tebusan banyak orang. Jadi Allah dikatakan harus ada tebusan supaya manusia itu masuk kepada kekekalan. Harus ada tebusan, harus ada korban supaya manusia yang berdosa itu bisa layak masuk ke kerajaan Allah, bisa bertemu dengan Allah. Maka Allah memiliki inisiatif, yaitu Allah sendiri yang turun menjelma menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia, supaya dengan daging Allah di dalam diri Yesus Kristus itu menjadi korban yang suci, yang berkenan di hadapan Allah, dan manusia itu dapat bertemu kembali dengan Tuhan. Pribadi inilah yang menyerahkan dirinya sebagai korban bagi tebusan orang banyak. Yesus sebagai pengantara yang Esa membuktikan bahwa dirinya ini adalah Allah sendiri, bahwa dirinya ini adalah Allah yang satu-satunya bertindak dengan langsung, yaitu dengan satu cara, yaitu menyerahkan dirinya bagi semua orang, supaya apa? Manusia yang berdosa itu dapat terhubung kembali dengan Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6, dengan jelas firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini benar-benar pernyataan yang tegas, Bapak Ibu. Sebagai imam besar, sang pengantara yang Esa, Yesus benar-benar menyatakan diri dan menunjukkan kepada semua orang yang mau mendengar firman-Nya, yang mau percaya kepadanya, bahwa Yesus mengatakan sendiri, akulah jalan. Jadi kalau kamu mau bertemu dengan Tuhan, kalau kamu mau datang kepada Tuhan, kepada Allah, harus melalui aku, kata Yesus. Dan Yesus sebagai pemilik sorga, dia sendiri Allah itu yang turun ke dunia. Dia mengatakan, kalau kamu mau bertemu dengan Allah, harus melalui aku. Berbahagialah Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah kepunyaan Yesus, percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan menuju kepada sorga. Dia imam besar agung sebagai pengantara yang Esa, yaitu Allah sendiri membawa kita untuk kita menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Allah
inkarnasi sebagai Yesus, kemanusiaannya sebagai pengantara satu-satunya antara Allah dengan manusia, menambahkan bukti bahwa keselamatan itu disediakan Allah di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus untuk semua manusia yang berdosa. Bapak Ibu, mengapa kita perlu pengantara? Karena kita ini berdosa. Orang yang berdosa tidak dapat masuk kerajaan sorga. Orang yang berdosa tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau dia ingin bertemu dengan Tuhan, dia harus membawa korban. Sementara korban darahnya sendiri, kita manusia berdosa itu tidak layak. Dan yang bisa melayakkan kita bertemu dengan Allah di sorga, Allah Bapa di sorga, harus darah yang suci, harus orang yang kudus, orang yang tidak berdosa yang menjadi korbannya. Itu sebabnya Allah sendiri turun menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, supaya dengan darahnya yang suci dikorbankan, dan manusia yang harusnya mati dalam kekekalan, dia mendapatkan kehidupan kekal ketika dia menaruh kepercayaannya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Orang berdosa tidak dapat bertemu dengan Tuhan, tetapi kita bersyukur karena kita percaya Yesus, maka kita menjadi kembali bersekutu dengan Allah. Yesus Kristus yang adalah Allah benar-benar mengenakan daging manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengantara, sebagai imam besar. Dia mengorbankan dirinya sendiri, darahnya tercurah sebagai tanda pengorbanan untuk membawa manusia itu kembali terhubung dengan Allah. Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita patut bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mau menjadikan kita anak-anaknya, mau menjadikan kita orang-orang yang istimewa, menjadi anak-anak raja. Aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai imam besar sang pengantara, dikatakan di ayat yang ke-11 tadi adalah Yesus itu satu kali masuk ke tempat kudus. Satu kali dia disalibkan, mengorbankan darahnya, ya, mengorbankan nyawanya, supaya dengan satu kali pengorbanan yang dilakukan Yesus, supaya dia masuk ke tempat kudus itu, supaya orang-orang yang percaya juga dapat masuk ke ruang kudus, dapat masuk ke ruang hadirat Allah, ke ruang di mana kita dapat berjumpa dengan Allah. Ini adalah anugerah. Hanya satu kali dikatakan, satu kali Yesus masuk ke tempat kudus. Ini adalah anugerah, ini adalah kesempatan. Itu sebabnya jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita. Jangan meremehkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan kita menjualnya demi perkara-perkara dunia ini. Demi pasangan hidup, demi pekerjaan, demi kedudukan, demi sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini, kita menjual Yesus. Jangan sampai itu terjadi, karena Yesus satu kali mati untuk orang-orang yang berdosa supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Karena itu jangan sia-siakan, jangan remehkan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus sebagai pengantara supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimanakah bukti atau reaksi ketika kita itu menghargai bahwa karya penyelamatan itu, karya kebenaran yang Tuhan kerjakan itu, kita menghargainya, tidak meremehkannya, maka kita harus bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Saat kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh.
Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup ini dengan melakukan hal-hal dosa yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita meremehkan Tuhan, meremehkan firman-Nya, itu sama dengan kita tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai karya keselamatan daripada Tuhan. Itu sebabnya mari setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita lebih sungguh-sungguh mempertahankan iman kita, mempertahankan keyakinan kita, dan terlebih menghargai keselamatan itu dengan kita menundukkan diri taat kepada firman Tuhan dan menjadi umat-umat kesayangan Tuhan yang menyukakan hatinya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita, kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh terus menjaga kita, supaya kita menjaga iman kita, menjaga hidup kita, dan kita menjaga anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan renungan 79 setiap harinya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mendengar renungan 79 setiap hari dan dapat mendapatkan berkat-berkat secara rohani. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat renungan firman Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu dapat menyampaikan kesaksian melalui chat WhatsApp 0813-274-20088. Mari terus bertumbuh, berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan sebagai saudara seiman satu dengan yang lainnya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Ini adalah merupakan berkat, anugerah, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu agar melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami benar-benar menghargai, menghormati karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan sebagai pengantara yang esa, supaya kami memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami umat-umat-Mu melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami umat-umat-Mu yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang tulus hati. Terima kasih, kami bersyukur. Terima firman Tuhan ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.